Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Ibu Yani Lestari, dan yang saya banggakan, siswa kelas 11 MIPA 7. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa yang berilmu pengetahuan ini. Hadirin sekalian, menunda-nunda pekerjaan atau istilah kerennya procrastination atau dalam bahasa Indonesianya prokrastinasi adalah kebiasaan yang akan menghambat kita untuk berkembang dan mencapai cita-cita. Kenapa sih kita suka menunda-nunda? Sebenarnya, ada banyak kemungkinan alasan. Yang pertama, kita memiliki kecenderungan untuk kurang memprioritaskan tugas yang tenggat waktunya masih lama daripada tugas yang tenggat waktunya dekat. Atau yang kedua, kita merasa kita tidak memiliki kemampuan untuk berhasil mengerjakan tugas atau pekerjaan tersebut. Jadi, karena kita merasa kita tidak begitu ahli dalam bidang itu, kita jadi tidak pede dan tidak semangat untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga, sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk mencari kesenangan. Jadi, kita lebih sering menolak untuk mengerjakan tugas yang menurut kita tidak menyenangkan diri kita. Kondisi ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan psikologi bernama Tim Fischel, yaitu kalau penundaan yang kita lakukan itu sebenarnya bentuk dari reaksi emosional yang mendalam dari dalam diri kita pada sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Makanya, semakin kita enggan untuk mengerjakan suatu tugas, semakin besar kecenderungan kita untuk menunda-nunda. Nah, hal yang harus kita tanamkan adalah dunia ini tidak terbagi atas orang-orang yang suka menunda-nunda dan orang yang tidak suka menunda-nunda. Sederhananya, semua orang suka menunda-nunda. Yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak adalah orang yang bisa memanage menunda-nundanya tadi dengan baik. Jadi, bagaimana cara kita untuk menangani prokrastinasi ini? Yang pertama dan yang paling penting adalah niat. Dengan niat dari dalam diri sendiri, kita akan lebih terdorong untuk mengerjakan tugas, apalagi yang sudah ada dorongan yang luar biasa dari luar. Namun, tanpa adanya niat, semua itu tidak akan berjalan. Lalu yang kedua adalah, buatlah tenggat waktu palsu. Cara ini sangat efektif untuk kamu yang suka menunda-nunda, karena dapat membuatmu untuk langsung mengerjakan tugas tanpa menundanya. Misalkan, tugasmu deadline-nya adalah 5 hari lagi. Coba ubah dalam pikiranmu bahwa tugas itu deadline-nya adalah hari ini. Sehingga, kamu akan lebih terdorong untuk mengerjakan tugasmu karena deadline-nya sudah sangat dekat. Lalu yang ketiga, istirahat yang cukup. Apa hubungannya? Kalau kamu tidur tidak teratur dan kurang cukup tidur, itu akan berpengaruh pada konsentrasimu. Jika kamu telah mendapatkan istirahat yang cukup, kamu tidak akan mengantuk saat mengerjakan tugasmu. Lalu yang keempat, hindari bermain sosial media. Bermain sosial media akan membuatmu malas dan lupa akan semua tugas atau pekerjaanmu yang penting. Jadi sebaiknya, kamu kunci semua sosial mediamu menggunakan suatu aplikasi saat mengerjakan tugas. Atau, jika distraksi terbesarmu adalah gawai, kamu bisa meminta orang terdekatmu, seperti ayah atau ibumu, untuk menyita gawaimu saat mengerjakan tugas. Jika kamu sudah menyelesaikan semua tugasmu, kamu boleh meminta kembali gawaimu kepada ayah dan ibumu, atau membuka kembali semua sosial mediamu. Kelima, hukum diri sendiri. Jika kamu tidak ingin mengerjakan tugas, maka kamu harus memiliki inisiatif untuk menghukum diri sendiri. Contohnya, jika aku tidak menyelesaikan tugas A ini sekarang, maka aku tidak boleh bermain gawai selama 1 hari full. Atau, jika kamu tidak bisa menghukum dirimu sendiri, maka mintalah orang terdekatmu seperti ayah atau ibumu untuk menghukummu jika kamu tidak mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, self-reward. Jika kamu sudah menyelesaikan tugas atau pekerjaanmu, maka kamu bisa memberikan dirimu hadiah. Karena menghadiahi diri sendiri adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada diri sendiri yang sudah berusaha menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tidak perlu yang mahal-mahal. Misalnya, boleh menonton drama saat sudah menyelesaikan semua tugas. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menunda-nunda pekerjaan atau tugas adalah hal yang bisa kita kontrol. Lalu, jika kalian tidak menunda-nunda,
Kalian bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk melakukan hobi kalian atau mengembangkan soft skill kalian. Kalian juga bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk hal produktif lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.